Ini Ustaz, saudara saya itu kan pas kalau menstruasi itu kan pada awalnya itu ya pada awalnya pas menstruasi itu misalkan subuh itu udah keluar sedikit, habis itu zuhur, asar itu enggak Ustaz. Jadi waktu mau zuhur itu saudara saya itu mandi junub gitu, terus ngelakuin sholat sampai asar juga sholat. Habis itu maghrib itu keluar lagi, dia nggak sholat, terus habis maghrib itu kok mandi lagi, terus isa itu nggak keluar lagi, terus sholat lagi. Nah itu yang dilakukan saudara saya itu bagaimana Ustaz? Itu sudah benar apa tidak, ataukah udah keluar udah nggak sholat lagi atau gimana? Karena kalau nggak sholat itu nggak enak Ustaz perasaannya, karena pas subuh keluar itu habis terus mandi itu zuhur sampai asar nggak keluar lagi maghrib begitu Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu keluar haid tadi ya? Iya. Jadi memang ada aturannya Ibu. Wanita itu kalau datang bulan memang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh kumpul dengan suaminya, tidak boleh. Walaupun biasanya sholat kok orang sholat orang enak. Justru kalau sholat dosa. Bukan dan haid itu dosa. Nah tadi baru subuh tidak keluar. Kok duhur keluar lagi, berarti belum selesai itu, belum selesai berarti. Maka wanita itu ditunggu. Biasanya datang bulan itu berapa hari biasanya. Kalau biasanya 7 hari ya tunggu sampai 7 hari. Ya. Kalau 7 hari kok biasanya sudah selesai kok ini belum. Nah itu ya diperiksakan, mungkin ada kelainan. Pasal apa istighadah? Kalau istighadah itu darah penyakit bukan darah haid. Kalau selama darah haid itu masih keluar, tidak boleh sholat. Kalau sholat malah dosa. Ya. Tapi kalau darah yang keluar itu darah istighadah, walaupun keluar, ya istighadah itu wajib sholat, wajib puasa. Nah kalau itu setiap keluar darah istighadah tadi cukup dibersihkan aja, seperti kencing. Kalau kencing ya. Habis kencing dibersihkan. Nah, kalau darah istighadah itu bukan darah yang najis, bukan darah haid, maka itu darah penyakit, itu harus diobatkan saja. Tapi kalau darah haid itu bukan darah penyakit, memang itu darah ya yang keluar setiap bulan. Bagi wanita yang normal itu tiap bulan keluar. Ya. Nah, keluar itu ada batas waktunya. Kalau sekiranya sudah batas waktu habis kok masih keluar terus, lah jangan-jangan itu bukan darah haid. Tapi kalau itu memang dalam tadi pagi subuh keluar kok tidak keluar, terus duhur atau asar keluar lagi, berarti itu belum selesai, darah haidnya tadi belum selesai. Maka ditunggu tuntas sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, sudah keluar lah baru. Kalau pagi tidak keluar, sore keluar, itu jelas itu belum selesai itu. Haidnya belum selesai. Maka kalau darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya. Itulah Ibu ya. Jadi memang penak sholat ya, penak sholat kalau memang tidak haid. Kalau haid itu walaupun kepingin sholat, kepingin puasa, kalau haid itu tidak boleh, kalau nekat malah dosa gitu. Jadi orang yang haid wajib tidak sholat, wajib tidak puasa. Nah, maka puasa yang ditinggalkan karena haid nanti diganti di puasa di hari yang lain. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan karena haid tidak ada mengqadha sholat, itu tidak ada. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatsruhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu,
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, ini sebetulnya Allah tuh mengendaki manusia itu menempati derajat yang tinggi dengan mengikuti Al-Quran. Di ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah pada manusia, siapa yang menempati, siapa yang mengikuti petunjuk dalam ayat Al-Quran itu ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi mereka manusia pada umumnya malah tidak mau ditinggikan derajatnya, tidak mau. Dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Ya, mengikuti hawa nafsunya yang rendah maksudnya mengikuti keinginan dunianya. Ya, mengikuti dunia. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Allah, wong diangkat derajatnya dengan Al-Quran itu supaya mempunyai kedudukan yang tinggi, lebih cenderung kepada urusan dunia. Ya, nanti kesenangan akhirat ditukar dengan kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu laibun walahun, mataul gurur, mataul kolil, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Dunia itu sebetulnya hanya senda gurau, keguyonan, lelahanan. Ya, supaya bahagia di akhirat, mengikuti petunjuk Al-Quran tidak mau, malah mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan dikatakan oleh Allah seperti anjing, in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Ya, orang yang tidak mau diangkat derajatnya dengan Al-Quran, malah mengikuti hawa nafsunya yang rendah, cenderung kepada dunia, itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau ya menjulurkan lidahnya, tidak dihalau ya menjulurkan lidahnya. Di anjing itu jalan atau lari atau kan selalu melet-melet. Dan itu perumpamaan manusia yang lebih mengikuti ya kecenderungan dunia daripada kesenangan hidup di akhirat, dikatakan oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ya, maka dari ini suatu pelajaran. Tentunya dengan Al-Quran inilah Allah menginginkan manusia menempati derajat yang tinggi dan menempati kebahagiaan yang hakiki. Kalau di dunia ini senangnya seperti apa, banyaknya seperti apa, tidak lain hanya kesenangan yang sedikit. Dan itu kesenangan yang menipu, tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya, apapun wujudnya. Ya, pangkat apa jabatan itu tidak bisa dipertahankan selama-lamanya. Apalagi ini yang sudah mendapatkan pilkada, pilihan bupati, pilihan wali kota, ada lagi pilihan gubernur. Apa sebelum itu tidak ada sudah gubernur sudah ada yang menjabat, wali kota ada yang menjabat, bupati sudah ada yang menjabat. Ini akan ada pilihan lagi, berarti kalau tidak terpilih nanti sudah diganti. Jadi kesenangan yang sudah kesenangan menjadi bupati atau kesenangan jadi wali kota atau kesenangan jadi gubernur sudah habis masanya. Kalau tidak terpilih lagi, sudah ya bukan wali kota, bukan bupati lagi. Ya, itulah sebentar lagi. Nah, itu kadang-kala manusia memiliki menginginkan hawa nafsunya yang rendah untuk mendapat jabatan itu, kadang-kala sudah tidak peduli dengan main suap. Padahal orang yang suap itu suap dan menyuap untuk menduduki suatu tempat tadi, tempatnya di neraka. Ya, jadi di neraka itu nggak begitu yakin. Dah, yang penting bagaimana caranya, sudah. Yang penting saya bisa nempati dudukan saya sebagai bupati, atau dari gubernur, atau dari wali kota, walaupun harus mengeluarkan dana berapa miliar. Itu mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Membeli jabatan, ya, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan dari Allah itu menurut Rasulullah di akhirat nanti. Ya, maka dalam Islam itu
Sebetulnya apalagi kok sampai suap menyuap untuk membeli jabatan. Kamu memohon menginginkan jabatan itu, kalau cenderung sangat menginginkan itu Nabi sumpah sampai tidak boleh dipilih itu. Jangan memilih. Tapi kalau uang jabatan itu suatu amanat kok direwangi dengan membayar ini ya, tentu nanti kalau jadi pejabat yang tidak beres itu. Bapak akan menjabat sudah kehilangan uang miliaran. Nah nanti kalau sudah menjabat tentu dia akan berusaha bagaimana mengalihkan modal saya ini. Modal jangkanya 5 tahun. Ya, kalau misalnya 4 tahun sudah modal kembali, cara kembali ini pun kalau dihitung-hitung gajinya berapa, mungkin dari modal yang dikeluarkan belum bisa menutup. Modal yang dikeluarkan dengan gaji yang diterima itu belum bisa menutup. Nah kalau bisa untuk mengembalikan modal, kalau jaga gaji belum bisa menutup, bagaimana? Lah ini akhirnya cenderung untuk berbuat korupsi, curang, ya, menempuhnya dengan cara curang, dapatnya pun nanti setelah jadi ya juga curang. Nah, dia tidak percaya dengan ar-rosi wal murtasi finar, yang menyuap maupun yang disuap masuk neraka itu tidak dipikir itu, yang penting saya dapat gitu aja. Ya sudah, nanti akibat. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang semacam itu diumpamakan seperti anjing. Anjing. Kalau Allah mengatakan manusia seperti anjing, tidak dosa, Allah yang mengatakan. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah menyerupakan dengan anjing boleh, itu Allah. Ya, ada lagi yang diserupakan dengan kera yang hina. Kunu qiradatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Ada yang seperti babi. Nah itu kalau Allah menyatakan begitu, tidak apa-apanya, tidak ada dosa Allah. Siapa yang mau menghukum Allah? Tapi kalau manusia mengatakan manusia kamu seperti anjing, kamu seperti kera, kamu seperti babi, nggak boleh. Tapi kalau Allah menyatakan makhluknya seperti apa, terserah aja. Tuh Allah mau marah dengan Allah, mau apa yang kamu perbuat dengan Allah. Itulah maksud ayat itu. Jadi supaya manusia itu tidak terlalu cenderung menginginkan hal-hal yang rendah nilainya. Tapi yang lebih mulia adalah dengan Al-Quran itulah manusia ditinggikan derajatnya. Tapi kadang-kala manusia tidak mau mengikuti tunduk patuh dengan Al-Quran. Lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Ya, walaupun harus bertentangan dengan Al-Quran, tidak apa-apa, yang penting saya dapat dunia, nah, gitu kan. Nah orang yang macam itu kata Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, tidak dihalau yang menjulurkan lidahnya. Nah, lidahnya. Maka dengan demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Maka ceritakanlah, nah ini coba dikisahkan, faksusil qososo, supaya diceritakan, supaya orang mengambil pelajaran, ya. Faksusil qososo, ya, di situ diterangkan, ya. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun, ceritakan hal yang begitu, ceritakanlah. Nah, itulah orang yang mendustakan ayat Allah. Maka diceritakan kisah-kisah itu agar mereka berpikir, mengambil pelajaran. Pak Ustaz, saya mau nanya. Ya. Ini menyambung pertanyaan saya yang lalu, Pak Ustaz. Ya Bu, mari. Ini bapak ibu saya udah meninggal. Cuman di masa hidupnya itu nggak pernah sholat, Pak Ustaz. Masa hidupnya gimana? Masa hidupnya nggak pernah sholat. Oh ya. Namun bapak saya di akhir-akhir hari hidupnya itu dia selalu bisa mengucap tahlil, Pak Ustaz. Ya. Tapi sebaliknya dengan ibu saya. Ibu saya itu selalu ngeluh dan mengeluh dengan sakitnya, Pak Ustaz. Ya. Ini yang mau saya tanyakan. Bolehkah saya mendoakan keduanya, Pak Ustaz? Karena mereka nggak pernah sholat. Ya. Ya, hanya itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibacakan ayat itu. Atau 113 atau berapa? Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 113. Surat Tobat ayat 113. Coba Ibu dan dibacakan ini. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, Bagi Nabi dan orang-orang yang beriman itu tidak patut terus memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi orang-orang yang beriman tidak pantas atau tidak apa memintakan ampun kepada orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum keluarganya, termasuk bapaknya atau ibunya, tidak pantas. Terus coba itu yang ada, jangan walatakum fi qabri itu, jangan berdiri di kuburnya itu. Surat At-Taubah ayat 84. Ya, Surat Taubah 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Nah, ya. Jadi jangan kamu menyolatkan dan jangan mendoakan berdiri kuburnya, karena orang habis salat itu biasanya terus sebelum berdiri suruh mendoakan padanya sambil berdiri, ya, Allahumma firlahu wasabithu, dan Allah mengampuni dosa si mayit ini dan memberi ketetapan iman pada si mayit ini. Itu doa. Itu mendoakan itu tidak boleh. Dalam Al-Quran ayat 100 At-Taubah 113 dan 84. At-Taubah 84 ini coba, yang 84 ini diulang lagi coba. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Orang kafir pada Allah dan Rasul-Nya, kalau mati tidak boleh didoakan dan tidak boleh disolatkan. Kalau apa yang Ibu tadi sampaikan, kalau memang seumurnya hidupnya tidak pernah sholat, ya tidak boleh disolatkan. Karena yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang itu adalah sholat. Kalau dia sholat, ya Islam. Kalau tidak sholat, ya kafir. Nah, orang yang mati dalam keadaan kafir tadi disolatkan tidak boleh. Nah, kalau nanti disolatkan tidak boleh, didoakan ya tidak boleh. Tapi kalau yang Ibu sampaikan tadi, kalau betul, kalau akhir-akhir hayatnya bapaknya bisa membaca la ilaha illallah, Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Maka kalau ucapan bapak tadi la ilaha illallah terus mati, tidak ada ucapan yang lain-lain, pokoknya setelah mengucap la ilaha illallah atau la ilaha illallah terus mati, itu masuk surga dia. Berarti Islam, mati dalam keadaan Islam. Kalau bapaknya seperti itu boleh disolatkan, boleh didoakan, karena dia mati masuk surga, jelas Islam itu, ya, karena la ilaha illallah terus meninggal.
Sedang Nabi mengatakan siapa yang meninggal dunia, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah terus mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka boleh didoakan, boleh disolatkan, dia menjadi penghuni surga. Itu kalau memang bapaknya tadi seperti itu, artinya mengucap la ilaha illallah terus mati. Ya, kalau memang selamanya tidak sholat, ya memang itu yang mengatakan itu Allah, bukan saya. Nanti bisa dibaca dalam surat 113 dan 84 surat Taubat, nanti bisa dibaca berulang-ulang. Taubat 84, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh mendoakan. Dan 113 itu terangkan tidak patut ya orang Nabi atau orang-orang mukmin mendoakan bapaknya, orang yang mati dia sedang kafir, sekalipun kaum keluarganya termasuk bapaknya, ibunya atau saudara-saudaranya, ya tidak boleh didoakan. Itu Quran mengatakan begitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan dengan orang meninggal. Biasanya kalau di kami ini setelah dipikul di depan pintu itu dipamitkan. Nah, setelah itu sang mutin itu membaca apa yang dibaca, umit-umit gitu langsung Al-Fatihah sampai 3 kali, Pak. Nah, itu yang dibaca apa? Mbok tolong kalau memang ada tuntunannya dibrosurkan, Pak. Itu langsung Al-Fatihah. Setelah itu setelah sampai kubur, setelah diuruki, itu sang mutin juga membacakan buku seolah-olah pesan dengan yang mati itu. Ya, ini putus. Jadi ada kuliah kubur itu ya Pak ya. Ya, jadi kalau tadi Pak Mudin membaca Al-Fatihah, itu yang dibaca apa? Mesti karepe kon maca Al-Fatihah tadi gitu loh. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah tadi. Maksudnya begitu karepe Pak Mudin. Yang datang Al-Fatihah menjadi kabeh membaca Al-Fatihah gitu loh. Nah, setelah mati bacakan Mahasinul Mayit itu ya, tentang apa itu kebaikan mayit. Malah kalau di sini lain lagi Pak. Setelah itu disaksikan ya, yang pidato tadi menanyakan pada yang hadir ya, misalnya yang mati itu si fulan ya, bapak atau ibu-ibu yang layak semua, menurut bapak si fulan ini masuk orang baik apa tidak? Semua mesti mengatakan baik begitu ya. Walaupun tidak baik, tapi tidak ada yang mengatakan tidak baik, mengatakan baik. Karena ada ya hadis Nabi, kalau orang mati disaksikan oleh 100 orang apa berapa orang ya, kata orang baik, nanti masuk surga. Gitu. Walaupun orang jelek, kalau yang lain mengatakan semua baik, itu nanti masuk surga. Masa Allah semudah itu? Surganya manut kata-kata orang mengatakan baik, walaupun mungkin catatan malaikat tidak baik karena orang mengatakan baik terus diwawancara jadi baik, tidak mungkin begitu itu. Jadi yang seperti Bapak tanyakan itu saya belum tahu tuntunan dari mana itu diambil, saya nggak tahu itu. Ya, jadi kewajiban orang yang mati itu perkara nanti kalau dipamitkan itu maksudnya pamit ya. Sing pamit itu jane sing arep ngangkat ke kuburan itu sing mati pun tidak ada pamit itu ya. Ya enggak. Jadi pamit kalau di sini biasanya gitu, terus begitu berangkat terus diadzani. Nah, itu tuntunannya saya juga nggak tahu, wong mati diadzani barang nggak tahu saya. Ya. Nah, wis pamit, mangkat, dan nanti ada sepanjang keluar dari rumah itu ada orang tua yang nyapu, disapu kanan kiri ke situ, katanya cari jalan padang, nyampein padang. Nah itu semua begitu itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Nah jalan padang cukup disapok ke dalane kuwi dadi jalan padang, sudah gampang loh ya. Apa kayak jalan padang disaponi tekan dalan, sekono nganti tekan kuburane kono dalane ben padang banget itu. Nah semua itu nggak ada tuntunannya. Saya jelaskan itu. Begitu ya Bapak, sehingga itu karena nggak ada tuntunannya ya nggak ada dalilnya, wong nggak ada tuntunannya kok. Untuk dalil itu kalau ada tuntunannya.
Kalau Nabi pernah melakukan begitu masih ada tuntunannya, dalilnya ada. Karena tidak ada, maka dalilnya ya tidak ada, tidak ada tuntunan.